Ini jam 6 mau lihat air mancur di Saloka. Jam 6:15 nanti mulainya bersama teman-teman. Tuh. Halo. Kasih satu. Buat Ciki. Ini kita mau lihat air mancur. Air mancur jam 6:04 mulainya. Mau lihat air mancur. Sama itu kuning. Pasukan kuning. Ini jam 6:30 sudah mau mulai. Ini mau lihat air mancur di Saloka yang penontonnya banyak sekali. Banyak sekali, kayak menonton sepak bola. Wah, ramai sekali, yang luar biasa sekali. Lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Wow. Oke, baik, luar biasa ya. Selamat datang nih saya ucapkan kepada seluruh pengunjung semuanya yang sudah berada di Tribun Jojogetan. Namun saya ingin memanggil terlebih dahulu untuk para pengunjung semuanya yang mungkin masih berada di luar Tribun Jojogetan untuk segera merapat ke Tribun Jojogetan sekarang juga, karena sesaat lagi kita akan menyaksikan spektakuler show Legenda Baru Kelinting. Nah, Bapak Ibu pengunjung semuanya, spektakuler show Legenda Baru Kelinting ini adalah pertunjukan air mancur menari yang memakai LED dengan segala bentuk kemeriahannya. Namun, pertunjukan ini akan lebih baik disaksikannya jikalau kondisinya memang sudah benar-benar gelap, oke? Jadi sambil menunggu gelapnya cuaca ya, kondisi ya saat ini, kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Oke ya? Oke, aman kan? Aman, baiklah. Oke, kalau semuanya sebelumnya gimana nih? Udah pada capek atau masih semangat nih? Masih semangat ya? Udah pada menikmati semua warna yang ada di Saloka tuh? Belum semua? Coba yang sudah naik paku bumi, mana suaranya? Oh, banyak yang belum. Memang ya. Memang di Saloka itu nggak cukup 1 hari aja. Jadi nginep lah, besok main lagi. Tadi udah pada masuk paku bumi ya? Masuk paku bumi. Sorry. Masuk adu nyali. Udah. Siapa yang masuk adu nyali terus ketemu sama hantu beneran? Ada nggak? Tadi ada Falak. Siapa yang ketemu sama Falak tadi? Tapi bentar. Kita belum kenalan ya, sorry kita belum kenalan. Perkenalan terlebih dahulu, saya Farel. Saya akan memandu tentunya acara ini, pertunjukan ini dari awal sampai akhir tentunya. Nah, saya juga kayaknya harus kenalan nih sama teman-teman semuanya yang ada di sini nih. Aku pengen kenalan satu-satu, boleh? Kenalan namanya boleh? Boleh ya? Kita pertunjukannya besok ya, berarti kenalan aja sekarang, oke? Selain itu, spektakuler show Legenda Baru Kelinting ini juga akan menceritakan tentang siapa sih sosok ikon kita tercinta. Udah pada kenal belum ikon kita namanya siapa? Oh belum. Namanya depannya L. Loka, waduh banget. Nah, kira-kira pada tahu nggak? Loka itu jelmaan binatang apa? Kayak saya ingin menginformasikan tempat terbaiknya dalam menyaksikan spektakuler show Legenda Baru Kelinting ini. Kira-kira udah tahu nggak tempat terbaiknya di mana? Mana? Di tribun tengah.
betul sekali. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ya ndak ketok iya. Jenenge ayu-ayu dandane ra ketok. Dan inilah dia Spektakuler Show Legenda Baru Klinti. Selamat menyaksikan. Inilah air mancur dari Saloka. Selamat datang di Jejogetan. Pada malam hari ini akan ditampilkan sebuah pertunjukan spektakuler, kisah legenda Baru Klinting. Para pengunjung diharapkan
Hajar Salokantara dan Nyai Salokantara. Selama puluhan tahun bersama, mereka pun juga dikaruniai seorang buah hati. Suatu hari, Ki Hajar Salokantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telomoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan kelintingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salokantara. Setelah berbulan-bulan lamanya, Nyai Salokantara akhirnya mengandung seorang anak. Namun, takdir semesta mewujudkannya. Anak yang dikandung Nyai bukanlah seorang anak manusia, melainkan seekor ular naga yang bisa bicara. Ia memberi nama naga tersebut Baru Klenteng. Nama yang diambil dari kelintingan pusaka milik Ki Hajar Salokantara. Nyai Salokantara membesarkan Baru Klenteng seorang diri. Baru Klenteng memiliki kekuatan untuk berbagi segala sesuatu dengan hembusan nafasnya. Dikala Baru Klenteng beranjak remaja, ia mulai bertanya akan keberadaan ayahnya. Nyai Salokantara kemudian menyuruhnya pergi untuk menemui ayahnya di Gunung Telomoyo dengan membawa bukti berupa kelintingan. Nyai pun berpesan, Baru, di luar sana akan banyak orang yang tidak menyukai rupamu. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, hanya kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Jika sesuatu terjadi padamu, peganglah kelintingan pusaka ini dengan erat. Senantiasa, semesta akan menolongmu. Hati-hati, Baru. Baru pun terbang meninggalkan tempat tinggalnya untuk menemui ayahnya Ki Hajar Salokantara. Setibanya di Gunung Telomoyo, Baru Klenteng membangunkan Ki Hajar dengan keberadaannya. Ki Hajar Salokantara sangat terkejut melihat rupa Baru Klenteng yang merupakan seekor ular naga. Baru Klenteng kemudian memberitahukan Ki Hajar bahwa ia adalah anaknya. Ki Hajar merasa tidak percaya. Akan tetapi Baru Klenteng menggunakan kelintingan emas pusaka miliknya. Ki Hajar kemudian memuji Baru Klenteng dengan berkata bahwa jika Baru Klenteng mampu untuk melingkari Gunung Telomoyo dengan tubuhnya, maka Baru adalah anaknya. Dengan keberhasilan Baru, Ki Hajar kemudian berpesan, "Wahai Baru Klenteng, kau memang anakku yang dikaruniai oleh semesta. Sekarang, hendaklah kau pergi ke Bukit Tugur dan bertapa. Maka wujudmu akan berubah menjadi manusia." Baik, Ayahanda. Dengan harapan besar untuk menjadi ciptaan yang sempurna, Baru Klenteng terbang dengan cepat ke Bukit Tugur. Namun di perjalanan, ia melewati suatu desa yang dilanda kemiskinan. Desa itu adalah Desa Patu. Merasa iba, Baru menolong desa itu dengan hembusan nafasnya. Warga
Warga desa Patok dengan berlomba-lomba mengambil semua makanan itu. Di saat yang bersamaan, semesta mengubah Baru Kelinting menjadi seorang anak manusia. Ia merasa gembira karena wujudnya bukan lagi seekor naga yang menyeramkan. Tiba-tiba perut Baru Kelinting berbunyi kelaparan. Dengan rupa seorang manusia, Baru Kelinting tidak lagi takut untuk menghampiri desa tersebut. Ia berjalan mendekati desa dan meminta makanan pada salah satu warga. Akan tetapi, Baru Kelinting malah diusirnya. Siapa kau anak kecil? Di sini tidak ada makanan untuk. Semua ini hanya untuk kami. Warga desa Patok. Pergi kau dari sini. Tiba-tiba seorang nenek menghampirinya. Nenek itu menanyakan mengapa Baru menangis. Kemudian Baru bercerita bahwa warga desa Patok mengusirnya. Mendengar cerita Baru, nenek itu mengajak Baru ke halaman rumahnya dan memberikannya sepiring makanan. Lalu nenek itu menceritakan sifat asli warga desa Patok yang angkuh dan serakah. Seberapapun keajaiban yang terjadi kepada mereka, mereka tidak pernah menyampaikan rasa syukur kepada semesta. Kemudian nenek itu berpesan kepada Baru, jika ia mendengar gemuruh langit, maka segeralah pergi ke bukit paling tinggi. Dari sana, ia akan dapat melihat karma semesta. Tak lama kemudian, angin besar terdengar dan hujan mulai turun. Dari kejauhan terdengar suara minta tolong. Baru Kelinting melihat warga desa Patok dilanda banjir besar. Melihat kejadian tersebut, Baru teringat perkataan ibunya. Jangan pernah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Percayalah, ada kebaikan yang akan membawa ketentraman di muka bumi ini. Baru Kelinting kemudian berdoa kepada semesta. Wahai semesta, kembalikanlah wujudku seperti semula. Aku ingin menolong semua orang dengan wujudku apa adanya. Dengan wujud ular naga seperti sedia kala, Baru Kelinting menolong warga desa Patok dari bencana banjir tersebut. Sesampainya di puncak bukit, warga desa Patok merasa takjub atas sosok seekor naga yang telah menolong mereka. Baru Kelinting pun memberitahu warga desa Patok bahwa ialah anak kecil yang telah mereka usir tadi. Warga desa Patok akhirnya menyadari kesalahan dan sifat buruk mereka. Dengan tunjukkan rasa hormat, warga desa Patok menyampaikan rasa syukur mereka atas Baru Kelinting dengan menamakan tempat tersebut Rawa Pening, yang berarti melambangkan kebeningan hati Baru Kelinting.
aku dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Maka dari itu, akan kuubah wujudmu menjadi seekor naga yang selalu membawa kebahagiaan masa kini dan disukai oleh semua orang, yaitu naga Loka. Dengan demikian, berakhirlah kisah baru Klenteng, seekor ular naga dengan ketulusan hati yang pada masa kini berubah menjadi naga Loka. Naga yang selalu membawa keceriaan untuk semua. Apakah kamu suka dengan ceritaku tadi? Menarik kan? Ayo bermain bersamaku di dunia impian Saloka. Dunia penuh keceriaan untuk semua keluarga. Ajak kawan-kawanmu untuk menikmati keindahan dan kegembiraan rekreasi Saloka. Sampai jumpa. Dah.
Muncullah sosok yang berjauh di atas kapal tersebut. Dan ternyata
kalah dan berada di sana. Warga pun bergembira dan mengira Loka tidak jadi pergi meninggalkan mereka. Di saat itu, Kuda Harum menghembuskan nafasnya dan keluarlah tiga sosok manusia yang telah mendapatkan kekuatan dari naga Loka. Mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Mereka adalah Loka Warrior. Namaku Ara. Aku adalah penduduk wilayah Korea. Ara adalah sumber kekuatanku. Dan aku milik pesir. Aku berada di wilayah pesisir. Beri aku sedikit air, akan kulindungi kalian semua. Setelah kepergian Loka, para kesatria berhasil menjaga desa dengan sangat baik. Semua kejahatan yang datang menyerang desa bisa diusirnya dengan mudah karena kekuatan mereka yang begitu besar. Akan tetapi, tidak seperti Loka. Karena para kesatria adalah manusia biasa, sehingga mereka tidak mempunyai keabadian. Oleh karena itu, kekuatan yang diberikan Loka harus diturunkan ke generasi berikutnya. Tahun telah berlalu. Kehidupan desa masih aman, damai dan sejahtera. Generasi keempat kesatria Loka pun menjalankan tugasnya dengan baik. Dan suatu hari, di saat warga desa sedang melangsungkan sedekah bumi, keturunan Nyai Pesir berkata kepada keturunan Ara dan Batara, Mengapa mereka selalu memberikan persembahan untuk semesta? Padahal kita yang selalu berjuang melindungi mereka. Tadinya kami, Satria Loka yang mereka puja, bukan semesta. keturunan Ara dan Batara pun sependapat dengan perkataan tersebut. Lalu mereka menyuruh warga desa untuk memujinya. Seluruh warga desa dengan berat hati mematuhi perkataan para kesatria karena takut tidak ada lagi yang melindungi di saat kejahatan menyerang mereka. Dan di saat pemujaan sedang berlangsung, datanglah seorang anak kecil dan berkata, Wahai para kesatria, jikalau nanti kejahatan yang amat sangat kuat datang, siapakah yang akan menolong kalian? Jikalau kita mengingkari pesan dari naga Loka. keturunan Batara pun dengan lantang menjawab, tidak akan pernah ada yang bisa
mengalahkan kekuatan kami. Wahai anak kecil, kami adalah kesatria loka yang tidak terkalahkan. Anak kecil itu lantas pergi setelah mendengar perkataan tersebut. Dan keesokan harinya, datanglah sosok kejahatan yang sangat mengerikan. Para kesatria mencoba untuk mengusirnya. Ternyata kejahatan tersebut amat sangatlah kuat dan berhasil mengalahkan para kesatria. Warga desa pun ketakutan dan sangat putus asa sehingga mereka mengingat sosok naga yang selalu menolong mereka dan meminta ampun kepada semesta atas kesalahan mereka. Di tengah keputusasaan mereka, tiba-tiba
suasana malam di Saloka. Imlek. Habis melihat air mancur. Yo. Barongsainya ada tapi dah. Kok ngeren duduk barongsai.